Di desa terpencil Wuluhan, sebuah tradisi kuno dilakukan setiap malam bulan purnama demi menjaga keseimbangan antara dunia yang tampak dan yang tersembunyi. Tapi ketika Anton, pendatang dari kota yang tak percaya pada hal mistis, melanggar aturan yang tak tertulis, sesuatu yang lama terkunci di balik batu suci pun terbangun. Dalam hening yang menyesatkan, di antara bayangan dan bisikan, ia mendapati bahwa sesajen bukan sekadar persembahan, tapi sebuah janji yang tak boleh dilanggar. Apa yang sebenarnya dikurung di balik batu suci itu, dan mungkinkah masih ada jalan kembali? Temukan jawabannya dalam siluet malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Desa Wuluhan, sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, memiliki tradisi yang sangat dijaga ketat oleh penduduknya. Setiap tahun, pada malam bulan purnama yang pertama, mereka akan mengadakan ritual yang telah diwariskan dari nenek moyang mereka. Ritual tersebut bertujuan untuk menghormati arwah leluhur yang telah meninggalkan dunia, dengan cara menyediakan sesajen berupa nasi kunir, ayam bakar, dan buah-buahan segar. Sesajen ini kemudian diletakkan di atas sebuah batu besar di ujung hutan, yang dianggap sebagai tempat suci oleh warga desa. Namun, tradisi ini tidak pernah menjadi perhatian bagi Anton, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa itu. Ia datang dari kota besar, tempat yang sangat jauh dari adat dan tradisi kuno. Anton hanya ingin mencari ketenangan setelah banyak menghadapi tekanan hidup. Ketika mendengar cerita tentang ritual tersebut dari seorang tetangga, ia hanya menganggapnya sebagai cerita mistis belaka yang tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Pada malam bulan purnama pertama yang ia lalui di desa itu, Anton merasa tergoda untuk menyaksikan sendiri upacara tersebut. Meskipun ia tidak percaya pada hal-hal gaib, rasa penasaran yang besar membuatnya memutuskan untuk ikut serta. Ia ingin melihat bagaimana orang-orang desa itu melakukan ritual yang sudah turun-temurun. Di tengah malam yang hening, Anton bergabung dengan warga desa yang lain. Mereka berjalan menuju ujung hutan, tempat batu besar itu berada. Udara malam terasa dingin, dan bulan purnama yang cerah seakan memberikan cahaya yang misterius di sepanjang jalan setapak. Sepanjang perjalanan, Anton merasakan sebuah ketegangan yang aneh. Ia merasa ada yang tidak biasa, namun ia berusaha menepisnya. Setibanya di batu besar, Anton melihat bagaimana warga desa dengan penuh khidmat menyiapkan sesajen. Mereka meletakkan nasi kunir yang berkilau, ayam bakar yang masih berasap, dan berbagai buah-buahan segar di atas batu besar yang sudah dipenuhi ukiran kuno. Di sekitar mereka, tiada suara, hanya desiran angin yang berhembus lembut di antara pepohonan. Anton yang merasa aneh, berpikir kenapa mereka begitu bodoh. Makanan sebanyak itu dibuang percuma. Itu kan bisa dimakan bersama. Tiba-tiba Anton merasa ada sesuatu yang ganjil di tempat itu, tetapi ia mengabaikannya. Semua orang berdoa dengan khusyuk, memohon agar arwah leluhur mereka diterima dan diberkati. Setelah beberapa saat, semua warga desa meninggalkan tempat itu, melanjutkan perjalanan pulang. Anton yang merasa penasaran, memutuskan untuk tinggal sejenak. Ia merasa tidak puas hanya dengan melihat. Ia ingin merasakan lebih dekat lagi suasana yang begitu misterius. Ia mendekati batu besar itu, memandang sesajen yang tergeletak di sana. Ada dorongan yang aneh di dalam dirinya untuk mencicipi sedikit dari sesajen yang disiapkan. Meskipun sadar akan tradisi yang melarangnya, rasa penasaran mengalahkan segala pikiran logis yang ada dalam dirinya. Dengan tangan gemetar, Anton mengambil sejumput nasi kunir dan sepotong ayam bakar. Tanpa pikir panjang, ia menelannya. Makanan itu terasa enak. Begitu makanan itu masuk ke tenggorokannya, tiba-tiba udara di sekitar berubah menjadi dingin. Sekejap mata,
Suasana hening yang tadinya terasa damai berubah menjadi mencekam. Angin yang semula berhembus pelan kini berubah menjadi putaran yang keras, berputar seakan menjerat dirinya. Anton mulai merasa panik. Matanya menangkap sesuatu yang bergerak di antara pepohonan, bayangan hitam yang bergerak cepat, seperti siluet-siluet yang tak tampak jelas. Kemudian, suara bisikan lembut, namun penuh kekuatan, terdengar di telinganya. "Jangan makan itu, jangan." Suara itu terdengar sangat jelas dan begitu dekat, seolah berasal dari dalam dirinya. Anton segera menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Hanya hutan gelap yang tampak membisu. Ketakutan mulai menguasai dirinya. Kakinya terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang menariknya ke dalam tanah. Ia ingin berlari, namun tubuhnya seakan tidak mampu bergerak. Ada sebuah tarikan yang sangat kuat, membuatnya tetap terpaku di tempatnya. Tiba-tiba, suara bisikan itu terdengar lagi, lebih keras, lebih mengerikan. "Makanan itu milik kami. Kini, kau akan menjadi bagian dari kami." Seketika itu, sebuah bayangan besar muncul di depan Anton. Sebuah sosok yang tinggi, dengan wajah yang tak jelas, seperti kabut hitam yang memadat. Mata sosok itu bersinar merah, dan Anton bisa merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya, membuatnya menggigil. Sosok itu bergerak perlahan, mendekat ke arah Anton. Ia bisa merasakan hawa dingin yang semakin mencekam, hingga seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Dalam hitungan detik, lebih banyak bayangan muncul, seperti makhluk-makhluk yang terbang keluar dari kegelapan. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan bibir mereka pecah-pecah. Mereka bergerak dengan sangat cepat, seperti bayangan yang melayang di udara. "Kenapa kau mengotori sesajen kami?" Suara itu terdengar lebih keras, seperti suara yang datang dari banyak mulut sekaligus. Anton merasakan tubuhnya semakin lemah, kakinya tak bisa bergerak. Ia berusaha berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokannya. Dalam kebingungannya, ia hanya bisa menatap para makhluk itu mendekat, merasakan cengkeraman tangan dingin yang mulai merasuki tubuhnya. "Ini adalah harga yang harus kau bayar." Suara itu terus bergema, semakin keras. Sekejap, tangan-tangan dari bayangan itu meraih tubuh Anton, menariknya dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Anton merasa seperti tubuhnya terpecah-pecah. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia berteriak, tetapi suara teriakannya hanya tenggelam dalam keheningan malam. Anton terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas. Sebelum semuanya menjadi gelap, ia melihat wajah-wajah mengerikan yang semakin mendekat dan mendengar suara terakhir dari bisikan lembut yang mengerikan, "Sekarang kau milik kami." Anton merasakan ketegangan yang luar biasa. Jantungnya berdegup kencang dan napasnya terasa sesak. Matahari bulan purnama yang semula terang benderang kini seolah meredup, diselimuti oleh kabut tipis yang tiba-tiba muncul di sekitar batu besar. Ia ingin berlari, namun tubuhnya terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat itu. Ketika ia menoleh, sesosok bayangan tampak melintas di antara pepohonan. Anton terkejut dan terpekik, namun suara yang keluar dari mulutnya seperti terkunci. Bayangan itu semakin mendekat dan perlahan mulai membentuk wujud yang lebih jelas. Seorang perempuan dewasa dengan pakaian tradisional desa, wajahnya pucat pasi, dengan rambut panjang yang terurai dan matanya kosong, menatap Anton dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang mengintai di balik pandangannya, sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih dalam. "Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan?" Suara itu terdengar lembut, namun begitu dalam dan menusuk. Suara itu seperti berasal dari kedalaman bumi, seperti bisikan arwah yang terlupakan. Anton terbeliak. Apa? Apa maksudmu?" Gumamnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Ia merasa ada kekuatan yang mengikat tubuhnya, membuatnya tak bisa bergerak. Bayangan itu semakin mendekat dan suara itu semakin jelas. "Kami adalah arwah yang dihormati dan sesajen yang kamu ambil adalah bagian dari kehormatan kami."
Kamu melanggar janji yang telah lama tertanam di desa ini. Kamu merusak keseimbangan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Tidak ada yang boleh mengambil sedikit pun dari sesajen tanpa izin kami. Anton merasa tubuhnya mulai gemetar. Suasana di sekitar semakin berubah menjadi gelap. Pepohonan di sekitarnya berdesir keras, seperti ada sesuatu yang berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Tiba-tiba, bayangan perempuan itu menghilang, digantikan oleh sebuah sosok lain, seorang pria tua dengan jubah yang usang dan wajah yang dipenuhi keriput. Ia berdiri di hadapan Anton dengan tatapan yang tajam, seolah-olah mengukur setiap inci tubuhnya. Sekarang kamu harus membayar harga untuk kesalahanmu, anak muda. Ujar pria itu, suaranya serak dan penuh ancaman. Setiap janji yang dilanggar harus ditebus. Setiap sesajen yang hilang harus dikembalikan. Dan kamu yang tidak tahu aturan harus membayar dengan sesuatu yang berharga. Anton merasa keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang dimaksud dengan sesuatu yang berharga. Hatinya berdegup semakin keras dan seluruh tubuhnya terasa seperti ditarik oleh kekuatan yang tak kasat mata. Ia ingin berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Apakah kamu siap menghadapi konsekuensinya? Suara pria itu menggema di sekitar Anton, semakin lama semakin keras, sampai rasanya seperti ingin memecahkan telinga. Anton merasa tubuhnya ditarik, tapi tiba-tiba, di tengah kegelapan yang menelan segala sesuatu, Anton merasakan sebuah sentuhan lembut di bahunya. Ketika ia menoleh, ia melihat seorang gadis muda dengan wajah yang penuh kasih sayang, namun matanya penuh dengan kesedihan. Beda dengan perempuan yang dilihatnya tadi, gadis itu tersenyum padanya, seolah memberinya penghiburan di tengah teror yang ia rasakan. Jangan takut, suara gadis itu terdengar lembut, meskipun ada rona kesedihan yang kuat dalam suaranya. Tidak semua yang hilang akan terhukum. Ada cara untuk menebusnya, asalkan kamu benar-benar memahami arti dari tradisi ini. Sesajen itu bukan hanya untuk arwah kami, tapi juga untukmu, untuk semua yang pernah ada dan yang akan datang. Anton merasa kebingungannya semakin meningkat. Apa maksud gadis itu? Apa yang harus ia lakukan? Gadis itu meraih tangan Anton dengan lembut, dan tiba-tiba sekeliling mereka berubah. Mereka berada di sebuah tempat yang sama sekali berbeda. Sebuah padang rumput yang luas, dihiasi oleh bunga-bunga indah yang mekar di malam hari. Di sana, sesosok pohon besar berdiri tegak dengan akar-akar yang merambat ke dalam tanah. Di bawah pohon itu, sebuah batu besar terletak, serupa dengan batu tempat sesajen tadi diletakkan. Ini adalah tempat yang sesungguhnya, ujar gadis itu. Di sini, arwah-arwah leluhur beristirahat dengan damai. Tetapi mereka juga menunggu seseorang yang bisa menjaga dan menghormati tradisi ini dengan sepenuh hati, dan juga menunggu seseorang yang mengotori dan memberinya hukuman. Anton menatap gadis itu bingung. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya penuh harap. Jangan hanya melihat, jawab gadis itu. Jangan hanya menerima apa yang ada. Kamu harus memahami. Sesajen itu adalah simbol dari rasa terima kasih dan penghormatan. Jika kamu ingin menebus kesalahanmu, kamu harus memberi, bukan hanya mengambil. Memberikan dengan hati yang tulus. Dengan kata-kata itu, gadis itu menghilang. Keesokan harinya, warga desa kembali ke tempat batu besar itu. Mereka melihat sesajen yang hancur berantakan. Nasi kunir dan ayam bakar yang sudah rusak seakan-akan diambil oleh tangan yang tak terlihat, dan mendapati Anton yang pingsan di samping batu besar. Nak Anton, bangun nak. Beberapa warga mencoba menyadarkan Anton. Anton disadarkan warga. Sesaat ia menatap sesajen yang tersisa, porak-poranda, ia merasa ketakutan dan kesedihan yang dalam. Ada pemahaman yang baru muncul dalam dirinya. Ia tidak hanya melihatnya sebagai makanan atau benda semata. Sesajen itu adalah lambang penghormatan, sebuah cara untuk menghubungkan yang hidup dengan yang telah meninggal.
Tiba-tiba, ia merasakan sebuah dorongan untuk melaksanakan ritual dengan cara yang benar. Dengan langkah yang masih limbing, Anton meninggalkan batu besar itu, membawa pemahaman yang baru dan rasa tanggung jawab yang lebih besar. Tradisi yang selama ini ia anggap kuno dan tak berarti, kini menjadi bagian dari dirinya. Ia tahu, meskipun sesajen itu mungkin terlupakan oleh sebagian orang, ia tidak akan lagi melupakan makna di baliknya. Desa itu kembali menjadi sepi, cerita tentang Anton pingsan mulai menyebar. Beberapa orang mulai merasakan ada perubahan dalam diri mereka, perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan, mimpi buruk yang datang berulang kali. Warga desa pun mulai menyadari bahwa makan sesajen yang tak seharusnya dimakan dapat membawa kutukan yang tak terhindarkan. Pada malam bulan purnama berikutnya, Anton berdiri di depan batu besar bersama warga desa, membawa sesajen dengan hati yang tulus. Ia kini mengerti bahwa setiap tradisi memiliki alasan dan setiap tindakan harus dilaksanakan dengan penuh rasa hormat. Hutan yang dulu tampak damai kini menjadi tempat yang mengerikan, dan batu besar itu tetap berdiri dengan kisah yang belum usai, menunggu korban berikutnya yang akan melanggar aturan yang telah lama terlupakan. Dalam kegelapan hutan terdengar bisikan yang tak bisa dijelaskan.